Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Itu sebabnya mari kita terus fokus untuk mendengarkan firman Allah. Karena kita harus percaya bahwa firman Allah itu merupakan sebuah kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Firman Allah itu adalah petunjuk bagi kita. Bagaimana seharusnya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan menaruh hukum-hukumnya di alam ini. Itu yang disebut dengan hukum alam, sudah ya. Dan kalau kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, artinya kita hidup selaras dengan hukum-hukum yang Tuhan taruh di alam ini. Sehingga kalau kita melakukannya, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tadi pagi saya sudah berbicara tentang bagaimana firman Allah itu akan menggerakkan alam semesta ini. Sehingga alam semesta ini bisa bekerja bersama kita untuk mendatangkan keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di tahun kira-kira 1800-an, jadi kurang lebih 200 tahun yang lalu, ada beberapa ahli, mereka menemukan sebuah ilmu yang disebut dengan fisika kuantum. Ya, fisika kuantum. Dan itu agak lebih populer itu di sekitar tahun 1930-an. Yang kita kenal dengan seorang ahli yang namanya Albert Einstein. Dia adalah pemikir sekalian peneliti tentang ilmu ini, fisika kuantum. Fisika kuantum itu dia meneliti tentang atom. Dan mereka berkesimpulan bahwa alam semesta ini terdiri dari atom-atom. Semua, apapun itu, benda hidup, benda mati, apapun itu dikuasai atau dibangun atas susunan-susunan atom. Dan ketika atom itu bergerak, atom itu melakukan sesuatu, apalagi dia bersatu dan melakukan sebuah gerakan, maka atom-atom itu dapat membuat sebuah situasi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Salah satu contoh seperti tsunami. Jadi tsunami itu, saudara, itu adalah pergerakan atom sebenarnya. Karena tsunami itu adalah air yang bergerak, ya, air yang bergerak, maju ke darat dan menyapu bersih, sehingga ketika tsunami datang tidak ada satu kekuatan yang bisa melawan, termasuk manusia. Yang catatannya manusia adalah makhluk yang berakal budi. Tetapi kalau tsunami datang, manusia tidak bisa tidak berdaya. Ya. Sekalipun manusia juga itu terdiri juga dari atom. Nah, jadi atom itu adalah suatu unsur partikel yang paling kecil dari semua unsur yang ada dalam dunia ini. Jadi ini udara ini yang kita bisa rasa ini, tidak bisa lihat, kita tidak bisa pegang, hanya bisa rasa. Itu juga terdiri dari atom-atom. Air yang bergerak itu atom, tanah semua atom. Semua, termasuk kita makhluk hidup, itu juga terdiri dari atom-atom. Ya. Nah, atom itu saudara, menurut ilmu ini, fisika kuantum ini yang akhir-akhir ini sementara dikembangkan kembali, saudara. Saya mendengar beberapa YouTube yang berkomentar tentang fisika kuantum itu, menurut dia kita manusia itu punya kekuatan yang luar biasa yang bisa menggerakkan atom-atom ini. Itu yang disebut dengan alam bawah sadar. Jadi kita semua ini punya alam bawah sadar. Dan kalau alam bawah sadar kita itu penuh dengan hal-hal positif, maka alam semesta ini
itu akan mendatangkan hal-hal positif dalam hidup kita. Tapi kalau alam bawah sadar kita itu penuh dengan hal-hal yang negatif, ya, maka yang akan kita alami adalah hal-hal buruk, hal-hal negatif. Yang akan mempengaruhi kita adalah hal-hal negatif. Dan alam bawah sadar kita itu dapat di set up menurut ini fisika kuantum itu dapat di set up lewat pikiran. Jadi ketika kita punya pikiran positif, maka kita punya alam bawah sadar itu positif. Dan alam bawah sadar yang positif akan mempengaruhi alam semesta ini dengan hal-hal positif yang akan kita alami dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya pikiran berhasil, saya kasih contoh begini, kalau kita punya pikiran berhasil, kita selalu berpikir tentang keberhasilan, maka alam bawah sadar kita itu akan terset up dengan keberhasilan-keberhasilan. Nah ketika alam bawah sadar kita terset up dengan hal-hal yang tentang keberhasilan, maka alam semesta ini akan membantu kita, membuat kita menjadi orang yang berhasil. Itu seperti itu. Sebaliknya, kalau pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, hal-hal buruk, hal-hal kalau di Alkitab berbicara tentang hal-hal dosa, itu hal-hal negatif, saudara ya. Saya kasih contoh paling gampang umpamanya bamabo, contoh ya. Ada orang berpikir bahwa bamabo itu adalah jalan keluar dari persoalan. Bamabo itu akan mendatangkan teman yang banyak. Bamabo itu akan membuat seseorang walaupun stres bisa enjoy. Ini contoh ya. Ketika seseorang menerima pemikiran seperti itu dan dia meyakini itu sebuah kebenaran, maka itu akan masuk di alam bawah sadarnya. Dan itu hal negatif. Ketika masuk di alam bawah sadar, maka semua yang ada di alam bawah sadarnya itu adalah hal-hal negatif. Sehingga saudara, alam semesta ini, aura negatif yang biasa orang suka bilang ya. Hal-hal negatif dari alam semesta itu akan datang dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita jadi pemabuk. Akhirnya kita jadi melakukan hal-hal yang negatif. Dan semua hal-hal buruk akan datang dalam hidup kita. Hukuman datang dalam hidup kita. Semua hal buruk, omongan buruk dari orang-orang sekitar akan datang dalam hidup kita. Kenapa? Itu digerakkan oleh alam bawah sadar kita. Itu sebabnya saudara, menurut fisika kuantum, kita harus men-set up alam bawah sadar kita dengan hal-hal yang baik. Agar supaya semua hal-hal positif di dunia ini akan menolong kita mendatangkan hal-hal baik dalam hidup kita. Sehingga kita akan mengalami hal-hal baik, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan akan kita alami. Nah, gitu ya saudara. Tetapi saya mau bilang begini. Ilmu ini baru datang sekitar 1800 tahun. Tahun 1800 atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Tetapi malam ini saya mau kasih tahu satu rahasia. Bahwa sebenarnya ilmu ini itu sudah ditulis di dalam Alkitab kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Yang ditulis oleh penulis Alkitab di dalam kitab Mazmur. Itu sebabnya malam ini kita akan pelajari bagaimana kita men-set up alam bawah sadar kita sehingga alam semesta ini akan mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Nah, sebelum saya lanjut, kita akan membacakan dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1, kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Hari ini kita akan bacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-6. Ya, yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia. Saya rindu kita semua terlibat dalam pembacaan ini. Mazmur pasal 1
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ayat 1 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saudara, Mazmur 1 ini dipercaya oleh para ahli teologi merupakan sebuah mazmur yang menjadi pengantar seluruh kitab Mazmur. Jadi Mazmur itu adalah puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Mazmur itu adalah firman Allah yang dinyanyikan. Firman Allah yang dilagukan. Jadi mereka mengucapkan firman Allah dan dilagukan. Itu yang disebut dengan kitab Mazmur. Mazmur, ya. Nah, Mazmur 1 ini merupakan sebuah pengantar tentang seluruh kitab Mazmur. Jadi seluruh kitab Mazmur itu kalau dirangkum itu Mazmur 1 isinya. Nah, jadi Mazmur 1 ini menceritakan bahwa di dalam kehidupan manusia, di dalam tatanan hidup manusia itu dibagi dalam 2 bagian kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang jahat atau orang berdosa atau orang fasik, kata firman Allah. Kalau kita membaca di Alkitab, khususnya kitab Mazmur, itu banyak sekali dicatat tentang hal itu. Jadi orang jahat, orang berdosa, orang fasik, itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama ini, itu di dalam kitab Mazmur yang sudah kita bacakan tadi, itu berbicara tentang orang-orang yang tidak suka akan firman Allah. Jadi dia orang-orang yang tidak mau firman Allah itu orang fasik, orang berdosa, dan orang jahat. Ya. Mereka suka menolak firman, cuek terhadap firman Allah dan menganggap remeh firman Allah. Itu orang fasik. Itu sebabnya anak-anak Tuhan jangan jadi orang fasik. Ya. Tidak boleh. Kita harus tidak boleh menjadi orang yang cuek terhadap firman. Suka menolak firman. Tidak suka akan firman Allah. Tidak boleh, saudara. Nah, orang fasik itu dia pikirannya ya, otaknya itu penuh dengan hal-hal jahat. Penuh dengan hal-hal dosa. Itu pikirannya. Jadi orang fasik itu ketika dia berpikir selalu pikirannya itu berpikir tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, menyusahkan orang, menggosipkan orang, mencemooh orang. Nah, itu orang jahat seperti itu. Saudara boleh baca di ayat yang pertama. Itu mereka punya jalan, punya gaya hidup. Itu gaya hidup yang jahat. Suka menyusahkan orang. Kalau anak-anak menyusahkan orang tua, kalau orang tua menyusahkan anak-anak. Gitu ya. Suka menyusahkan lah. Jadi kalau ada anak-anak yang suka menyusahkan orang tua, bikin orang tua pusing, itu DP pikiran itu pikiran jahat. Dia pasti selalu berpikir tentang hal-hal yang jahat. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh memikirkan hal-hal jahat. Karena kalau kita memikirkan hal-hal jahat, kita akan menyusahkan orang lain.
Mulai dari lingkungan keluarga, kita akan menyusahkan orang tua, kita akan menyusahkan istri, kita akan menyusahkan suami, kita akan menyusahkan anak-anak. Kalau kita orang tua yang punya pikiran jahat. Tidak boleh. Ya. Kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua disebut orang benar. Yang dimaksud dengan orang benar itu bukan selalu dia bertindak benar, bukan. Tetapi orang benar itu adalah orang yang suka akan firman Allah. Ya, itu saudara boleh baca ayat yang kedua. Suka merenungkan firman Allah. Suka akan Taurat Tuhan. Ya. Dia senang kalau mendengar firman Allah, dia senang. Dia antusias. Ya. Kemarin hari Jumat saya terangkan sedikit tentang antusias. Orang kalau antusias, dia selalu bilang amin. Dulu di wilayah sini ada, di Moronge itu ada satu om namanya Om Wempi, orang jaga panggil. Aku Elvis karena hal itu. Om Wempi BE. Dia kalau mau mendengar khotbah saudara, disuarakan keras. Biar dia duduk di belakang saudara, tapi suara sampai di muka. Dia cakap teriak, haleluya, amin. Itu orang antusias seperti itu. Bergairah dia ketika dengar firman Allah. Dia pengen cari tahu, dia fokus, cari mengerti. Apa ini maksud firman Tuhan? Itu antusias. Nah kita anak-anak Tuhan, kalau kita antusias, kita adalah orang-orang benar, kata firman Allah. Jadilah pribadi yang antusias terhadap firman. Kemudian harus merenungkan firman. Harus belajar untuk merenungkan firman Allah. Karena merenungkan firman Allah itu kunci. Kalau orang tadi yang saya terangkan tentang fisika kuantum. Bagaimana men-set up alam bawah sadar kita. Nah menurut firman Allah ini. Cara men-set up alam bawah sadar kita itu adalah merenungkan firman. Kita harus belajar merenungkan firman. Karena ketika kita merenungkan firman Allah, secara tidak sadar saudara, kita membuat alam bawah sadar kita itu menjadi menjadi positif saudara, ya. Karena namanya juga firman Allah kan pasti positif, ya. Tidak mungkin firman Allah itu negatif. Firman Allah itu positif. Dan ketika alam bawah sadar kita positif, menjadi positif, maka alam semesta ini akan dikendalikan oleh alam bawah sadar kita untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keberhasilan, untuk mendatangkan kesuksesan di dalam hidup kita. Itu seperti itu ya. Itu sebabnya merenungkan firman itu hal yang sangat penting. Nah, merenungkan firman Allah itu, kalau kita merenungkan firman Allah, maka di sini dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ayat yang ketiga dikatakan begini, ia itu orang yang suka merenungkan firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang yang suka merenungkan firman. Apa saja diperbuatnya berhasil. Nah tadi saya jelaskan begini. Keberhasilan itu sebenarnya itu adalah akumulasi atau kumpulan dari bekerja keras dan keberuntungan. Jadi keberhasilan, kesuksesan, meraih hal-hal besar itu kumpulan dari kerja keras dan keberuntungan. Kerja keras itu, saudara, itu tugas kita manusia. Tanggung jawab kita sebagai personal, sebagai seseorang. Sementara keberuntungan itu tidak terletak pada kita. Keberuntungan itu terletak kepada alam semesta ini. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya keberuntungan itu dari Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya keberuntungan itu dari opo-opo. Ya, kalau saudara pergi ke Jawa, ada satu gunung yang namanya Gunung Kawi. Di sana orang suka
bertapa untuk mencari keberuntungan. Cari jimat-jimat keberuntungan. Supaya dagangannya laris. Kalau dia jadi sopir banyak penumpang. Ya, kalau rupa di sini kan ada beberapa ini punya speed. Wah, supaya speed banyak penumpang, tiap hari banyak penumpang. Cari keberuntungan. Ya. Nah, itulah hal-hal yang akan membuat seseorang sukses. Kalau dia kerja keras dan ada keberuntungan. Nah, saya mau bilang begini. Bahwa orang yang suka merenungkan firman Allah siang dan malam. Itu alam semesta ini akan bekerja bersama kita untuk menjadikan kita orang-orang yang berhasil. Dengan kata lain, kalau kita setia merenungkan firman Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Orang Cina bilang ada hoki. Kita adalah orang-orang hoki. Sudah. Soalnya begini, biar orang kerja keras, kalau soai terus sudah. Orang berdagang. Beli kopra. Sama dengan ini Kok Daniel toh, beli kopra. Wih, hitung-hitung untung sekian. Serta mau jual busuk setengah. Tasoe. Atau naik di kapal, tenggelam kapal. Umpamanya, itu sesuai sekali itu. Akhirnya tadinya sebenarnya punya hasil, hilang semuanya. Karena soe, padahal su kerja keras. Itu sebabnya keberhasilan sekali lagi, itu adalah kerja keras ditambah dengan keberuntungan. Kerja keras itu tergantung kepada kita. Kita mau kerja keras atau tidak, itu tergantung kepada kita manusia. Tetapi keberuntungan tidak tergantung kepada kita. Engkau kerja keras, engkau malas-malasan, belum tentu itu akan mendatangkan keberuntungan bagi engkau. Belum tentu beruntung. Engkau akan beruntung kalau Tuhan memberikan keberuntungan dalam hidupmu. Kalau alam semesta ini memberikan keberuntungan dalam hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah dikatakan. Ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa orang yang akan berhasil. Dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Artinya nyadak pernah soe di hidup. Musim panas dia tetap santai hidup. Itu pohon ya. Pohon tergantung sama air. Musim kering dia tetap hijau daunnya. Artinya mujur terus dari hidup. Karena di tepi aliran air. Berbeda dengan orang jahat. Kalau sudah baca di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu saudara itu adalah. Kalau orang bahasa konga. Jadi dia ampas dari. Kalau padi. Tadi itu kan masih tabungkus dengan DP kuli sudah ya. Serta orang kasih keluar DP kuli. Dapat DP isi itu yang disebut dengan beras. Nah DP kuli itu konga. Itu sekam. Nah di bangsa Israel sekam itu tidak berguna. Tidak ada guna. Tidak ada manfaat. Itu selalu dikumpul orang dan dibakar, dibuang. Atau ditiup angin dan hilang. Biasa kalau orang Israel dorang gandum itu saudara ketika mereka memisahkan antara isi dan sekam dan isinya itu mereka pakai sama dengan segitiga begitu saudara. Itu disebut dengan kalau di Alkitab namanya tampi. Tampi itu sama dengan forok 3 begini. Orang jaga korek begini. Dorang taruh itu gandum yang sudah digiling. Yang masih campur DP isi dengan DP sekam itu di tempat yang luas, di tempat yang berangin dan mereka angkat. Mereka cucu, angkat. Ketika mereka begini, sekam terbang, isinya jatuh. Akhirnya sisa DP isi. DP sekam itu ditiup angin. Mereka kasih biar, tidak ada yang peduli dengan sekam. Kenapa? Sekam itu tidak berguna. Tidak bermanfaat. Nah, orang berdosa, orang jahat yang pikirannya jahat. Selalu memikirkan hal-hal jahat. Hal-hal dosa.
Itu kata firman Allah itu seperti sekam. Orang-orang begitu tidak berguna hidup di dunia ini. Walaupun dia badan besar, ganteng, cantik. Tetapi kalau dia berdosa itu tidak berguna. Itu seperti sekam. Tidak ada manfaat orang hidup begitu. Kalau ada orang tua yang punya anak seperti sekam, cuma kasih makan percuma. Kasih makan percuma, tidak ada guna. Anak-anak yang tidak suka akan firman Allah. Tetapi kalau anak-anak yang suka akan firman Allah, oh itu adalah anak-anak yang akan berhasil. Anak-anak yang akan punya masa depan yang cerah. Itu sebabnya mari kita terus berjuang ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang mencintai firman. Karena ketika kita mencintai firman, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh, keberhasilan akan menjadi bagian kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berguna. Orang-orang yang seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Oh, dia akan terus menikmati hidup yang luar biasa. Haleluya. Sebabnya jadilah pribadi yang suka akan firman dan merenungkan firman Allah. Itu siang dan malam. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara merenungkan firman? Nah, merenungkan firman Allah itu punya pengertian seperti ini. Merenungkan firman Allah yang pertama adalah memikirkan firman. Jadi di pikiran kita ini harus ada firman. Kita harus memikirkan, ini kenapa ini begini ya? Kenapa kita harus begini? Kenapa saya harus beribadah? Kemudian dia mulai berpikir, oh beribadah itu penting. Kemudian dia mulai berpikir, oh berarti saya harus mempersiapkan diri untuk beribadah. Setiap hari Minggu harus datang beribadah. Saya tidak boleh absen, saya tidak boleh alpa ketika saya beribadah. Saya harus setia beribadah. Itu orang yang suka berpikir tentang firman. Selalu dia pikirkan itu. Dan ketika dia mengerti, saudara, dan dia mendapati itu sebuah kebenaran, maka itu akan masuk dalam hati. Itu sebabnya yang pertama adalah harus memikirkan. Kita harus menganalisa dan harus mengerti tentang firman Allah. Tidak boleh tidak mengerti. Itu sebabnya kalau dengar firman harus fokus. Berjuang untuk mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, saudara, kita sudah kalah satu langkah. Kita sudah kalah langkah awal. Kita tidak bisa merenungkan firman kalau kita tidak mengerti. Jadi pertama sekali itu harus berjuang untuk mengerti akan firman. Ketika kita sudah mengerti, maka itu akan masuk di dalam hati kita dan menjadi keyakinan. Kita harus meyakini dengan hati bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Harus yakin. Itu merenungkan firman, ya. Dan yang ketiga, merenungkan firman Allah itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan mendoakan firman. Berdoa, mengatakan firman, ya. Jadi firman itu harus diperkatakan lewat doa, lewat kemudian yang kedua lewat puji-pujian. Puji-pujian itu juga dua. Itu lewat nyanyian, lagu-lagu maupun dengan kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Di dalam ibadah kan kita ada suka waktu-waktu kan kita menyembah Tuhan ya. Ketika kita menyembah Tuhan, saat itulah kita harus setelah selesai menyanyi, kita harus belajar untuk mengungkapkan kehebatan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib. Oh, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Itu firman Allah ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Saya percaya kuasa-Mu hebat atas kita. Nah, itu juga firman Allah. Itu kata-kata pujian. Bisa juga di dalam doa. Engkau mendoakan akan firman Tuhan. Engkau perkatakan di dalam doa-doa. Tuhan, saya percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Saya percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan semua sakit penyakit. Nah, itu perkataan firman. Kita harus belajar berdoa itu. Mendoakan firman Allah. Itu artinya merenungkan.
Dan yang terakhir menyanyikan lagu-lagu yang ada firman Allah. Kan kita punya banyak lagu ya. Seperti bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Atau kau Tuhan jadi andalan. Belajar untuk menyanyikan puji-pujian seperti itu. Mencintai puji-pujian yang ada firman-Nya. Ya, seperti umpamanya hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketika engkau nyanyikan itu kan firman Allah sudah ya. Itu Mazmur 62 ayat 2. Kalau engkau sementara nyanyikan puji-pujian seperti itu, puji-pujian yang ada firman Allah di dalamnya. Itu engkau harus nyanyikan dengan keyakinan penuh dengan hatimu. Dengan sungguh-sungguh engkau nyanyikan. Dan ketika engkau lakukan itu hari demi hari. Setiap hari, setiap saat engkau lakukan itu. Engkau renungkan firman. Lewat perkataan, lewat pujian, lewat nyanyian. Lewat doamu. Engkau selalu memperkatakan firman Allah. Maka itu kalau menurut yang saya katakan tadi, fisika kuantum. Itu men-set up alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar itu yang akan menggerakkan alam semesta ini. Untuk bekerja bersama. Tetapi saya percaya alam semesta ini ada di bawah kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi menurut fisika kuantum itu atom-atom yang bergerak sebenarnya itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang bergerak menolong kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong, membantu kita, membawa kita menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati. Itu ketika hidup kita dipenuhi dengan firman. Pikiran hati, perkataan kita penuh dengan firman Allah. Maka Roh Kudus akan bergerak bersama kita. Roh Kudus yang adalah kuasa Allah yang dahsyat itu akan membuat hidup kita berhasil di dalam semua yang kita lakukan. Dan kalau Roh Kudus buat kita berhasil, apa saja di sini tadi kita sudah baca bersama ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan nanti berdagang baru berhasil. Bukan nanti jadi pejabat tinggi baru berhasil. Tidak, semua yang kita lakukan bisa membuat kita berhasil. Bukan nanti di Jakarta, kerja di Jakarta baru berhasil. Kong kerja di Bitunurisnya tidak berhasil. Oh tidak saudara. Di mana saja, apa saja yang kita kerjakan. Kalau bersama Tuhan, kita pasti berhasil. Tidak perlu takut sudah. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau saya pindah di Irian kan banyak doi. Kita kerja di Irian, kita bisa berhasil. Belum tentu sudah. Tergantung engkau, apakah engkau adalah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Apakah engkau pribadi yang suka merenungkan firman atau tidak? Kalau engkau tidak suka merenungkan firman, biar engkau kerja di Irian, di Kalimantan yang katanya gaji-gaji besar. Pasti pulang kosong juga sudah. Saya mengenal beberapa orang yang kerja di Irian. Karena hidupnya tidak benar, di sana cuma mabok-mabokan. Pulang utang sudah. Iya. Utang pulang, hele mau beli tiketnya tidak ada doi. Utang dia baru bisa pulang ke Talaut. Ada beberapa orang yang saya kenal. Padahal Irian itu tanpa doi. Tetapi kalau orangnya tidak benar, sudah saya mau bilang kerja dimanapun. Tidak akan berhasil. Tetapi walaupun dia kerja di sini, mungkin kerja serabutan. Tetapi kalau dia orang yang cinta Tuhan, orang yang bekerja bersama Tuhan. Walaupun dia kerja di Lirung dengan pekerjaan yang kelihatannya pekerjaan serabutan. Saya percaya satu saat dia akan berhasil bersama Tuhan. Dia bisa bangun rumah, dia bisa bangun rumah tangga, dia bisa menyekolahkan anak-anak. Saya percaya itu. Karena itu kata firman.
sama ada yang mau sekolah. Saya fanatik untuk hal itu. Ada orang pikir, orang tua, oh nanti kasih sekolah di Jakarta baru anaknya bisa berhasil. Belum tentu sudah. Banyak orang kuliah di Jakarta pulang kosong juga. Ada orang cuma sekolah sampai SMA di Lirung, tapi bisa berhasil. Ya ada contoh Ko Charlie. Ini lantaran Ko Charlie yang ada jadi kita cuma di nama. Dia cuma SMA Lirung menurut pengakuan dia. Dia tidak kuliah. Dia tidak kerja di Manado, dia tidak kerja di Jakarta. Dia tidak kerja di Irian, dia kerja di Lirung. Cuma tamatan SMA Lirung. Tapi dia bisa sukses. Kenapa? Bersama Tuhan. Dia adalah pribadi yang suka firman Tuhan. Itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab dengan jelas. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak perlu cari, oh saya nanti mau baking ini. Oh nanti bisnis online baru sukses. Nyanda sudah. Biar lagi bisnis online. Kalau engkau jauh dari Tuhan. Saudara tahu di online itu penipu kiri kanan. Engkau bisa ditipu. Saudara pernah dengar kata investasi bodong? Itu kan lewat online kebanyakan. Dengan janji keuntungan berlipat ganda. Kalau tidak bersama Tuhan, tergiur dengan hal seperti itu. Wah tiba-tiba lenyap. Orang Cina bilang itu, doi itu dia pakai sayap. Kalau dia mau datang, kita tidak bisa lari. Tapi kalau dia pergi, kita tidak bisa kejar. Itu sebabnya mari kita terus belajar. Bagaimana supaya kita bisa berhasil bersama Tuhan. Karena kalau kita bersama Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, maka kita pasti akan berhasil. Salah satu contoh yang saya katakan tadi pagi juga tentang Petrus, Simon dan teman-temannya. Ketika mereka menangkap ikan, sepanjang malam, Simon ini kan nelayan sudah. Nelayan. Dan laut Danau Galilea itu, saudara, itu tidak terlalu besar. Hanya sama dengan ini. Sama dengan laut ini di muka Lirung ini. DP seberang itu mungkin sama dengan Kiama. Gitu ya, panjang. Ya samalah seperti ini ya. Tidak terlalu besar lautnya. Danau Galilea. Dan Simon pekerjaannya itu di situ. Jadi dia kuasai itu danau itu. Di mana tanpa ikan, kalau arus begini ikan kemana. Dia hafal mati sudah, karena tidak terlalu besar. Sama dengan orang nelayan-nelayan sini tuh. Orang hafal, di mana tampak sako ya. Di mana banyak geropa. Kan orang hafal sudah ya, karena laut kecil. Kalau arus begini ikan apa yang coba makan, kalau iris begini. Nah Simon seperti itu saudara. Sejak muda dia sudah nelayan, dia hafal mati. Dan dia sudah bekerja keras, ini pengakuan Simon. Ketika Tuhan Yesus bilang, Simon, tolaklah perahumu sedikit ke dalam, kita akan mencala ikan. Simon bilang, Tuhan, satu malam orang kerja keras. Semalam-malaman kami sudah bekerja keras. Ini pengakuan Simon. Tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, oke, saya akan laksanakan. Dan yang luar biasa, ketika Simon Petrus lepas jala, ketika mereka tarik, mereka terheran-heran. Jala mereka hampir koyak, hampir robek sudah, saking banyaknya ikan. Padahal di laut yang sama. Dan mereka tidak pilih-pilih spot sudah. Mereka tidak lihat arus, mereka tebar saja. Bagaimana mungkin tiba-tiba banyak sekali ikan? Saya percaya ada kekuatan alam semesta yang bekerja bersama Yesus. Haleluya. Karena Yesus itu punya kuasa. Tiba-tiba danau dan arus itu mungkin berputar. Dia giring semua ikan-ikan dan masuk di jala. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, sudah. Itu sebabnya jadilah pribadi yang mencintai firman Allah. Karena mencintai firman itu mencintai Allah, mencintai Yesus. Yesus itu adalah firman. Kalau kita mencintai firman, kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Haleluya. Saya percaya alam semesta ini dengan kekuatannya akan membantu kita, membuat kita berhasil dalam segala hal apapun yang kita kerjakan. Haleluya. Sebab firman Allah berkata begitu. Apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah ini luar biasa. Itu sebabnya mari mulai belajar mencintai firman. Mulai merenungkan firman Allah. Firman Allah yang punya power statement yang luar biasa itu engkau ingat. Seperti umpamanya yang sekali katakan tadi, Lukas 1 ayat 7. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mazmur 60 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kemudian Yeremia 29 ayat 11. Tuhan akan menjamin masa depan kita. Itu harus kita renungkan sudah. Jadi bahan pemikiran kita. Kemudian Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Perisai itu adalah pelindung. Karena hidup di dunia ini kan banyak serangan ya. Bisa dari sakit penyakit, bisa dari orang jahat, bisa dari penipu, bisa dari apa saja. Tetapi Tuhan akan menjadi perisai bagi hidup kita. Dia akan melindungi kita dari semua hal buruk. Dari niat jahat, orang jahat dan lain sebagainya. Tuhan akan jadi perisai. Kita harus renungkan firman Allah. Bahwa Tuhan adalah perisai. Dia adalah kota benteng. Dia ada keselamatan. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita sudah terjebak di dalam situasi buruk. Mungkin kita mengalami kebangkrutan. Tuhan akan jadi gunung batu menyelamatkan kita. Mengangkat kita dari keterpurukan. Itulah firman Allah yang menjamin hidup kita. Dan kita harus renungkan itu. Kita harus pikirkan, kita harus cari mengerti apa maksudnya. Ketika kita mengerti dan kita punya keyakinan dalam hati. Kemudian kita mulai memperkatakan. Baik lewat doa, lewat puji-pujian kepada Tuhan. Lewat nyanyian kepada Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Keberhasilan demi keberhasilan. Karena itu adalah janji firman Allah. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Haleluya.